Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Aku percaya teman-teman semua pasti baik-baik aja. Balik lagi di Go Student Online Sharing, dan hari ini giliran aku, Kelvin, yang dikasih kesempatan buat sharing di Go Student Online Sharing pada hari Sabtu ini. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu ke teman-teman semua, jangan lupa buat nonton yang namanya Go Student Online Sharing di setiap hari Sabtu. Jam 3 sore, kalian bisa nonton di platform YouTube-nya Go Bogor. Kalian bisa search di Go Bogor Online Service, atau kalian bisa nonton di platform IGTV-nya Go Student di @go_students. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 3 sore. Nah, hari ini aku mau sharing dengan judul Let Yours Be Done, atau biar kehendakmu yang jadi. Ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Ibrani 11 ayat 1 ini, kita bisa simpulkan bahwa iman itu seperti sebuah pondasi awal untuk kita berharap sesuatu sama Tuhan gitu. Jadi ketika kita berdoa mengharapkan sesuatu sama Tuhan, kalian jangan lupa menaruh iman kalian agar hal tersebut tuh bisa tercapai gitu. Nah, dengan iman dan doa aja sebenarnya nggak cukup untuk kita mendapatkan apa yang kita doakan. Nah, ini poin nomor 1, yaitu iman itu harus aktif. Maksudnya adalah kita tuh harus bekerja agar apa yang kita doakan, apa yang kita imani itu terjadi gitu. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Iya, mati, gak bergerak, gak bernyawa, gak bernafas. Jadi kalau kita berdoa, misalkan kita minta nilai kita baik, nilai ujian kita baik, tapi kita tidak belajar agar kita bisa siap dalam menerima ujian di esok harinya, itu sama juga bohong. Jadi ketika kita berdoa menaruh iman kita, kalau kita mau menilai kita lebih baik besok hari di ujian esok hari, kalian juga harus belajar agar kalian bisa maksimal di ujian esok hari. Nah, kalian pasti sering dengar sebuah kalimat yang berkata-kata seperti ini, do the best and let God do the rest. Nah, iman yang aktif tuh seperti ini gitu. Jadi kita tuh harus do the best atas apa yang kita ingini, dan sisanya tinggal serahin sama Tuhan gitu. Terus gimana kak kalau misalkan saya udah do the best, aku udah do the best, tapi aku belum juga atau tidak juga dijawab sama Tuhan doa-doaku gitu. Ini poin nomor selanjutnya, poin nomor 2, 3 jawaban doa. Iya, nanti, dan tidak. Nah, untuk tahu jawaban doa ini, sebenarnya kita harus punya relasi yang baik sama yang mempunyai jawaban, yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Gimana kalau misalkan kita nggak punya relasi yang baik, ya gimana kita bisa tahu jawaban doanya? Nah, sebenarnya jawaban doa sendiri bisa juga dikasih lewat orang-orang sekitar kita gitu. Misalkan lewat teman, pemimpin, atau orang tua kalian. Contohnya misalkan ketika kalian berdoa, kalian bergumul juga dengan teman-teman sekitar kalian, kalian curhat gitu. Gini lah, terus teman kalian memberi masukan kepada kalian. Nah, itu juga bisa jadi jawaban doa atas apa yang kalian doakan gitu. Jadi kita harus peka di sini. Nah, tadi kan 3 jawaban doa itu iya, nanti, dan tidak. Nah, iya, doa kamu dijawab Tuhan. Nanti, doa kamu mungkin akan dijawab Tuhan nanti. Mungkin kamu saat ini belum siap menerima apa yang kamu doakan. Dan yang ketiga, yaitu tidak. Nah, ini mungkin aja doa kalian ini terlalu mengikuti nafsu kalian atau mengikuti keinginan daging kalian aja gitu. Dan jawaban doa ini pada hakikatnya adalah mutlak ya. Jadi mau sekeras apapun kalian berkata misalkan Tuhan udah menjawab tidak, mau sekeras apapun kalian ngambek, bete, atau mungkin bahkan mengancam Tuhan untuk meninggalkan dia, itu tidak akan merubah jawaban tidak menjadi iya gitu, karena sifatnya adalah mutlak. Nah, makanya di poin nomor 3 itu kita butuh kedewasaan iman agar kita bisa menerima semua jawaban doa Tuhan, semua jawaban doa dari Tuhan. Nah, ketika jawabannya tidak, itu sebenarnya kita juga harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Yeremia 29 ayat 11.
rancangannya penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan dengan kecelakaan. Nah kayak gitu. Jadi kita butuh kedewasaan iman untuk menerima apapun jawaban dari doa kita gitu. Nah sebenarnya ini juga yang aku sedang belajar juga, yaitu ketika aku berdoa, aku selalu menambahkan sebuah kalimat, yaitu let yours be done, atau biar kehendakmu yang jadi. Ini tuh kayak menaruh sebuah ego kita atau merendahkan hati kita di bawah rencananya Tuhan. Jadi coba deh, mungkin kalian ketika kalian berdoa, kalian bisa menambahkan kalimat ini kepada di doa kalian, supaya kalian bisa merendahkan hati kalian di bawah rencananya Tuhan. Kayak gitu. Nah, jadi itu aja yang sebenarnya aku mau sharingin hari ini. Aku mau recap dulu ya. Jadi tadi ada di Ibrani 11 ayat 1, iman itu seperti sebuah pondasi dalam kita berharap sesuatu. Nah, poinnya yang pertama adalah iman itu aktif. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Do the best and let God do the rest. 3 jawaban doa. Poin nomor 2, iya, tidak, dan nanti. Kalian harus punya relasi yang baik agar kalian bisa tahu apa sih sebenarnya jawaban yang Tuhan kasih atas doa kita. Terus yang poin nomor 3, yaitu kedewasaan iman. Nah, kita harus punya kedewasaan iman atas semua jawaban Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Dan jangan lupa, ini yang sama-sama kita harus pelajari tentang let yours be done, atau biar kehendakmu yang jadi. Oke, sebenarnya itu aja aku mau sharingin. Semoga teman-teman terberkati atas apa yang aku sharingkan hari ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you and God bless you. Bye-bye.